Ada yang bermasalah dengan tidak bisa login masuk? Tadi sudah saya setting untuk login masuknya teman-teman saya tidak perlu pakai username atau apa, jadi langsung bisa masuk. Tapi kayaknya kelas ini kan paling banyak ya, ada 4 kelas kalau nggak salah, A, B, C, dan D. Jadi ini masih ada 13 siswa. Saya kira bisa penuh kelasnya pada malam hari ini. Mungkin ada 25 lebih ya siswanya ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sinyal saya malah merah ini. Kita tunggu beberapa menit ke depan ya. Malam hari ini sudah saya tambahkan waktunya, jadi tidak terlalu khawatir nanti kehabisan waktu. Yang jelas kalian siap buka mata aja ya. Jangan saya ditinggal tidur. Iya, punya saya juga merah dari tadi, nggak tahu. Ini karena mungkin hujan ya faktornya, karena di sini lagi hujan.
Saya di sini, Mbak. Baik, kita akan mulai 3 menit ke depan ya. Kita tunggu sebentar lagi, karena biasanya kelas ini kan paling banyak. Ini baru ada 16 siswa yang hadir. Saya kira saya sudah postingkan ke seluruh grup kelas 11 ini ya. Ada kelas A, B, C, dan D. Ya, kenapa? Oh, ya, 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 ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya teman-teman sekalian. Daripada nanti teman-teman ngantuk, saya ditinggal tidur, kan bahaya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian, seluruh siswa dan siswi kelas 11 semester 3 program belajar kejar paket C Kesetaraan Taiwan untuk periode tahun ajaran 2016-2017. Saya ucapkan kembali selamat berjumpa lagi ya dengan saya. Selamat malam ya. Setelah kurang lebih 1 minggu teman-teman sekalian tidak berjumpa dengan saya ya. Jadi saya juga mohon maaf, hari Senin kemarin saya tidak bisa mengajar karena masih ada acara di rumah untuk 3 harian kakek saya yang meninggal pada tanggal 21 Januari kemarin, sehingga saya mohon maaf sekali tidak bisa mengisi materi pada hari Senin kemarin. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bertatap muka, bertatap suara ya, bukan bertatap muka, bertatap suara pada malam hari ini secara langsung untuk bersama-sama belajar materi sosiologi. Namun sebelum itu saya ucapkan bagi teman-teman sekalian yang merayakan Imlek, saya ucapkan Xinyan Kuai Kongsi Facai Hong Pao Nalai. Kalau ditanyain Hong Pao Nalai, berarti teman-teman sekalian ngasih angpau ke saya ya. Tahun ini saya tidak mendapatkan angpau, biasanya saya mendapatkan angpau dari profesor saya. Dulu saya tinggal di Taiwan selama kurang lebih 2 tahun. Setiap kali tahun baru Cina kan saya nggak pernah pulang tuh ke Indonesia. Jadi waktu lebaran Imlek atau tahun baru Cina seperti ini, profesor-profesor tuh pada datang ke asrama ngasih tuh amplop warna merah dengan isi yang lumayan banyak. Tapi karena saya sudah selesai ya, udah balik ke Indonesia, jadi nggak dapet deh. Nanti giliran kalian yang beri angpau ke saya ya. Nggak bercanda ya. Jadi saya ucapkan lagi teman-teman kalian ya, saya maklum bagi teman-teman sekalian yang masih sibuk karena saya tahu sendiri ya budaya Taiwan sana kalau sedang Guonian atau tahun baru Cina itu ya sangat sibuk sekali. Tidak menutup kemungkinan tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di sana juga ikut sibuk ya. Ikut sibuk, biasanya yang mengurusi kakek nenek yang sedang sakit kan biasanya dibawa pulang tuh untuk merayakan Imlek bersama-sama keluarga, artinya jadi kan kerjanya tambah. Tapi nggak masalah kerja tambah, biasanya kan kalau di Imlek ya kerja di Kuningan itu kan gajinya double. Jadi kalau biasanya dapat 24.000, besok jadi dapatnya 44.000 dolar ya, gaji 1 bulan, kan keren tuh. Baik, itu tadi intermezzo saja teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, saya cek dulu, cek sound dari 19 siswa yang hadir.
Ada yang tidak bisa dengar suara saya dengan baik, dengan jelas, atau tidak bisa lihat layar monitor dengan jelas? Ada nggak? Oke, Mbak Ica bisa dengar, bisa lihat ya. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Baik, kalau tidak ada halangan, nanti teman-teman sekalian bisa cross check lagi jika ada kendala di tengah-tengah proses pembelajaran sedang berlangsung. Teman-teman sekalian bisa langsung angkat tangan atau berikan interupsi melalui chat bahwa bagaimana kendalanya disampaikan, sehingga nanti saya bisa cek kira-kira permasalahannya ada di mana, apakah ada di pihak saya ya, atau ada di tempat saudara sekalian. Dan sampai saat ini sinyal saya masih hijau. Kalau tadi di kelas sebelumnya sempat putus sekali karena kendala cuaca, di sini lagi hujan. Kadang-kadang sinyal 4G-nya hilang, sedangkan saya lagi berlangganan paketan 4G. Kalau 4G-nya hilang ya berarti tidak ada akses internet gitu. Baik, oke, sebelum kita mulai teman-teman sekalian, kita berdoa dulu sebagai pembuka proses belajar mengajar kita pada malam hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Malam hari ini akan kita pelajari, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dan teman-teman sekalian bisa menyerap apa yang saya sampaikan, menerima yang saya sampaikan dengan baik dan mudah. Mbak Grace Bell, karena memang tidak saya hidupkan kameranya sehingga tidak bisa melihat saya, hanya bisa mendengarkan saya. Untuk sementara bisa dengar suara saya dulu. Takutnya nanti kalau saya hidupkan videonya, bagi teman-teman sekalian yang terkendala dengan sinyal kuning atau merah, bisa-bisa out nanti ya, tidak kuat sinyalnya. Karena kalau dihidupkan videonya biasanya dia butuh sinyal yang strong ya, yang kuat untuk bisa meload atau memuat isi dari virtual classroom pada malam hari ini ya. Oke, ini bisa dilihat untuk slide-nya sudah saya tampilkan, bisa dilihat nggak? Oke, kurang lebih 40 menit ke depan, yang sudah kepotong 22 menit ya, sekitar ada 20 menit lagi, tapi jangan khawatir karena sudah saya tambahkan waktunya, sudah saya perluas ya, nanti sampai selesai. Jika masih ada waktunya kita bisa selesaikan, tetapi kalau misalnya tidak cukup kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Dan malam hari ini kita masih membahas bab 1 yang belum selesai di pertemuan kedua kemarin, yaitu tentang struktur sosial. Kita review atau kita ulangi lagi sedikit yang sudah kita bahas kemarin, bahwa memang kalau kita belajar sosiologi, kita akan belajar masyarakat, dan di dalam masyarakat itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan kedudukan. Nah, perbedaan-perbedaan kedudukan itulah yang namanya perbedaan struktur sosial. Jadi adanya struktur sosial dalam masyarakat, adanya perbedaan-perbedaan kedudukan dalam masyarakat. Nah, dengan belajar struktur sosial ini nanti kita akan paham kira-kira kita di dalam masyarakat itu kedudukannya ada di mana. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan teman-teman kita misalnya ya, nanti kita akan lihat kemudian kira-kira dari perbedaan struktur sosial tersebut, kemudian adanya perbedaan
apa namanya, kepentingan, kemudian perbedaan status dalam suatu masyarakat. Itu masalah yang bisa ditimbulkan tuh apa saja, karena kita hidup dengan masyarakat-masyarakat yang tidak hanya 50 orang, 100 orang, bahkan ratusan ribuan orang ya dalam satu lokasi, dalam satu wilayah gitu ya, dengan perbedaan struktur, kedudukan, status, kepentingan dan sebagainya. Tentu saja masalah-masalah yang akan muncul, ada masalah-masalah yang kemungkinan akan muncul dalam setiap kehidupan atau setiap hari, setiap waktu kita berinteraksi dengan mereka. Nah, kepentingan kita mempelajari struktur sosial, kita akan mengetahui struktur sosial atau kedudukan-kedudukan perbedaan status apa saja yang ada dalam masyarakat, dan kita perlu paham, kita perlu mencermati bagaimana kita bersikap kalau kita bertemu dengan orang yang dia ya lebih tinggi kedudukan dengan kita atau lebih rendah dari kita sudah paham dan bagaimana sebaiknya kita bertindak. Nah, ini yang perlu kita pelajari, dari pentingnya kita belajar struktur sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang definisi struktur sosial menurut para ahli ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan struktur sosial itu apa. Setelah kita bersama-sama membahas, ada sekitar 8 ahli sosiologi ya. Nah, ini yang terakhir kita bahas kemarin, bahwa struktur sosial itu adalah bangunan atau jaringan sosial yang menyangkut hubungan sosial antara individu secara teratur pada waktu tertentu yang merupakan keadaan statis dari sebuah sistem sosial. Artinya, gampangannya ya, struktur sosial itu adalah kedudukan-kedudukan seseorang di dalam masyarakat ya, kedudukan orang-orang dalam masyarakat itu namanya sosial, struktur sosial. Bisa dilihat dari bagaimana seseorang membangun jaringan berhubungan dengan orang lain ya, bagaimana mereka menilai keteraturan dalam hidup mereka, bagaimana mereka memandang aturan-aturan, kemudian sistem-sistem sosial dalam kehidupan mereka, kehidupan bermasyarakat. Nah, itu namanya struktur sosial yang lebih bisa dipahami atau lebih mudah dipahami kita melihat perbedaan status atau perbedaan kepentingan serta perbedaan kedudukan seseorang atau orang-orang di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu namanya struktur sosial. Nah, malam hari ini kita akan fokus belajar tentang klasifikasi struktur sosial. Ada 6 struktur sosial yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah struktur kaku dan struktur luas. Kemudian ada yang namanya struktur formal dan struktur informal. Kemudian yang ketiga ada struktur homogen dan struktur heterogen. Kemudian selanjutnya ada struktur mekanis dan struktur statis. Kemudian struktur kewibawaan dan struktur kerjasama. Dan yang terakhir adalah struktur atas dan struktur bawah. Nanti kita akan bahas secara detail dan kita juga akan mengupas contoh-contohnya supaya teman-teman sekalian bisa paham secara definisi, secara ciri-cirinya, dan secara contohnya. Jadi nanti kalian bisa membedakan struktur kaku, struktur luas itu apa, struktur formal dan struktur informal itu apa, struktur homogen dan struktur heterogen itu seperti apa, hingga struktur atas dan struktur bawah itu apa. Gimana, suara saya hilang? Yang lain gimana? Bisa dengar nggak? Oke, yang lain bisa itu Mbak Ika? Mungkin dicek lagi sinyalnya ya. Kalau masih ada kendala bisa di log out kemudian masuk lagi.
Yang lain soalnya bisa. Jadi masalahnya ada di Mbak Ika ya. Oh, kalau perkara layar kosong itu biasanya resolusi device yang teman-teman gunakan gitu ya. Kalau menggunakan handphone biasanya ya nggak bisa. Tetapi kebanyakan kalau misalnya media yang saya gunakan itu PowerPoint itu biasanya bisa. Tapi kalau PDF misalnya ya buku yang saya disampaikan langsung diupload ke papan tulis itu biasanya ada kendala nggak bisa lihat layar. Tapi kalau biasanya PowerPoint itu lebih banyak bisanya daripada enggaknya. Oke, itu ya ada 6 klasifikasi struktur sosial yang akan kita pelajari. Mari kita kupas satu persatu, dimulai dari struktur kaku dan struktur luas. Kayak bahasa Jawa ya, kaku dan luas. Struktur kaku atau bahasa Inggrisnya rigid structure ya. Struktur kaku itu merupakan struktur sosial yang ada dalam masyarakat yang sama sekali tidak bisa diubah. Ya, namanya juga kaku. Orang kaku itu kan nggak bisa dirubah ya, susah dirubah ya. Misalnya kita menemukan sebuah barang ya, kaku gitu ya. Misalnya ballpoint itu kan kaku ya. Pena itu kan kaku. Kita bengkuk itu kan susah juga ya, namanya juga kaku. Jadi struktur kaku di sini juga sama, bahwa struktur kaku atau rigid structure itu merupakan struktur sosial, jaringan-jaringan sosial, bangunan-bangunan yang ada di dalam struktur sosial yang tidak bisa diubah. Struktur sosial kaku itu merupakan bentuk struktur sosial yang tidak dapat diubah atau sekurang-kurangnya masyarakat menghadapi kesulitan yang besar untuk melakukan perpindahan status atau kedudukannya. Jadi dalam kehidupan ya, di dalam masyarakat ya, misalnya kalian hidup di sebuah wilayah dengan masyarakat yang memiliki kesamaan ya, misalnya agama, kemudian pekerjaan. Gampangannya pekerjaan aja deh. Biasanya pekerjaan. Nah, selama ini teman-teman sekalian hidup di daerah dengan mata ekonomi pencaharian yaitu pertanian. Seiring bertambahnya waktu ya, pertanian itu mulai tersisih diganti menjadi perindustrian. Yang namanya struktur kaku itu mereka yang selama ini sudah terbiasa dengan mata pencaharian pertanian itu akan menghadapi kesulitan untuk melakukan perpindahan misalnya dari pertanian ke perindustrian begitu. Nah, struktur sosial kaku ini biasanya terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kasta, di mana orang yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya para bangsawan, para raja-raja, itu kalau memiliki aturan-aturan ya saklek gitu ya, jadi nggak bisa dirubah, begitu terus. Jadi sampai anak turunannya begitu diwariskan gitu terus. Jadi itu yang namanya kaku, tidak bisa berubah. Nah, orang kecil pun yang menginginkan perubahan, misalnya seperti itu ya, karena sistem masyarakatnya adalah sistem kasta, ya susah gitu ya, ngeblok itu modelnya kehidupannya di bangsawan sendiri. Jadi kalau misalnya rakyat kecil menginginkan perubahan dari pihak bangsawan tidak mau gitu ya nggak akan bisa. Ya ini namanya struktur kaku, sehingga masyarakat dalam kehidupannya itu menghadapi kesulitan yang besar untuk melakukan perpindahan status atau kedudukannya. Nah, bagaimana dengan struktur luas? Struktur luas atau yang namanya elastis atau elastic status itu adalah kebalikan dari struktur kaku.
di mana perubahan-perubahan dalam pola susunan dalam struktur sosial itu dibiarkan terjadi. Jadi tidak ada pertentangan. Kalau tadi misalnya ya, rakyat kecil ingin mengadakan perubahan, minta perubahan, ditentang oleh kaum bangsawan atau kasta yang lebih tinggi. Jadi susah untuk berubah. Tetapi kalau struktur luas atau elastis, ini kebalikannya. Jadi adanya perubahan-perubahan yang terjadi seiring bertambahnya waktu itu dibiarkan terjadi. Jadi ya mengalir aja, ngikutin arus, ngikutin waktu gitu. Nah, bentuk struktur sosial ini seperti yang tadi sudah saya katakan, itu kebalikan dari struktur sosial kaku. Pada struktur sosial luas, setiap anggota masyarakat itu bebas bergerak melakukan perubahan. Biasanya terdapat pada masyarakat yang lebih memiliki stratifikasi terbuka atau pemikiran-pemikiran yang terbuka. Di kebalikannya ya, struktur luas itu setiap anggota masyarakatnya bila memiliki ide-ide tertentu, memiliki kebebasan bergerak untuk melakukan perubahan. Jadi tidak ada yang menentang, tidak ada yang membatasi seperti sistem kasta tadi atau struktur kaku. Itu struktur luas. Kemudian ada lagi struktur yang kedua tadi sesuai dengan klasifikasinya, yaitu ada struktur formal dan struktur informal. Apa bedanya, Pak? Struktur formal. Struktur formal ini adalah struktur yang diakui oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan hukum atau dengan ketetapan hukum. Misalnya lembaga pemerintahan, ada tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ada orang-orang yang bekerja di dalamnya, dari bupati, wakil bupati dan sebagainya. Mereka diakui ya, diakui ada status itu, ada kepala bupati, ada wakil bupati, ada staf-staf di kabupaten misalnya gitu. Mereka diakui secara hukum, itu namanya status struktur formal. Paham ya sampai sini ya? Ya, resmi. Jadi diakui oleh hukum, itu namanya struktur formal. Jadi kalau di daerah provinsi ya, tingkat provinsi itu ada namanya gubernur, wakil gubernur, ada sekretaris, ada bendahara dan sebagainya. Orang-orang mengetahui, oh dia gubernur, oh dia wakil gubernur. Dan itu ada hukumnya, ada hitam di atas putihnya, ada aturannya, ya, gitu. Itu diakui ya. Kemudian bagaimana dengan struktur informal? Oke, struktur informal itu adalah struktur yang nyata ada sebenarnya. Itu kalau kita lihat ada dan dia menjalankan fungsinya, tetapi dia tidak diakui oleh pihak yang berwenang secara hukum gitu ya. Nah, dalam masyarakat itu biasanya terdapat tokoh yang berwibawa dan berkarisma serta disegani oleh anggota masyarakat lain, tetapi mereka tidak berada dalam satu struktur dalam kepemerintahan. Misalnya Pak Kiai, kemudian Mbah dukun yang pintar, misalnya dukun bayi dan sebagainya, atau orang yang terlihat terpandang orang kaya di situ ya. Jadi kalau dia mengatakan sesuatu kemudian diikuti oleh warga-warga sekitarnya dan sebagainya, atau yang tadi Pak Kiai, Pak Ustadz dan sebagainya, itu kan dari segi pemerintahan, kelembagaan pemerintahan kan tidak ada yang mengakui atau tidak ada hitam di atas putih bahwa dia memang dipilih kemudian harus ditugaskan, harus bekerja sesuai dengan aturan, enggak, tapi dia mengalir alami saja. Itu namanya struktur informal. Kemudian orang-orang menyebutnya bahwa adalah seseorang tersebut adalah sosok yang berkarisma atau yang disegani dan
berfungsi, orang tersebut juga berfungsi dalam daerah tersebut, misalnya memberikan nasihat, kemudian bantuan dan sebagainya ya, dan menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Walaupun dia tidak diakui secara lembaga, tapi dia nyata-nyata ada dan berfungsi di daerah tersebut, di kehidupan masyarakat tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah struktur homogen dan struktur heterogen. Struktur homogen itu adalah struktur sosial di mana unsur-unsur di dalamnya memiliki pengaruh yang sama terhadap dunia luar. Pada struktur homogen ini, struktur sosial itu memiliki kesamaan identitas dari setiap anggota masyarakatnya, seperti kesamaan ras, suku bangsa, ataupun agama. Dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial yang homogen, cenderung tidak menginginkan adanya perubahan. Sebagai contoh, di kawasan Bali ya, di Pulau Bali atau di Provinsi Bali, dia memiliki suku bangsa yang sama, suku Bali, kemudian rasnya juga ras Bali, dan agamanya juga rata-rata beragama Hindu. Nah, ini yang namanya struktur homogen, mana unsur-unsur di dalam suatu wilayah tersebut atau di suatu tempat tersebut, di kehidupan masyarakat tersebut memiliki suatu kesamaan ya, baik identitas, ras, bangsa ataupun agama. Sehingga kalau sudah sama, ya ngapain berubah gitu ya. Mereka idenya sama, kemudian tujuan hidupnya sama dan sebagainya. Jadi pikiran-pikiran untuk melakukan perubahan itu sangat kecil ya, perbedaan-perbedaan sangat kecil, sehingga langkah-langkah untuk menuju ke perubahan pun juga kecil gitu. Itu namanya struktur homogen. Berbeda dengan struktur heterogen. Struktur heterogen di sini adalah struktur sosial yang unsur-unsur di dalamnya itu tidak memiliki kedudukan yang sama dalam mempengaruhi kehidupan di dalam dan di luar. Nah, struktur sosial ini ditandai oleh keragaman identitas anggota masyarakatnya. Ya, macam-macam. Misalnya di suatu wilayah sukunya bermacam-macam, kayak di mana? Di Jakarta misalnya ya. Kayak di Jakarta dia sangat heterogen, sangat bermacam-macam ya bentuknya. Baik rasnya, ada ras Jawa, ada suku Betawi, ada suku Palembang, ada suku Sumatera dan sebagainya. Ada di Jakarta semuanya ya. Kemudian agama juga berbeda-beda di sana, tidak hanya Muslim saja, banyak juga yang beragama Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu namanya struktur heterogen, di mana struktur sosial yang ada di dalam suatu wilayah kehidupan masyarakat itu bermacam-macam, tidak hanya satu identitas, tetapi bermacam-macam identitas, berbeda latar belakang, ras, berbeda suku maupun agama, sehingga ya Indonesia berstruktur heterogen. Kalau dilihat dari skop negara ya, berarti Indonesia ini merupakan negara dengan struktur sosial yang heterogen. Nah, struktur heterogen ini berbeda dengan struktur homogen tadi. Kalau struktur homogen tadi untuk mengarah ke perubahan, karena sudah sama itu semakin kecil ya, tidak ingin untuk berubah, tidak ingin untuk melakukan perubahan. Tetapi berbeda dengan struktur heterogen karena perbedaan suku tadi, perbedaan ras, adanya perbedaan identitas, otomatis antara seseorang satu dengan orang yang lain akan memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian dari pemikiran yang berbeda-beda, ide-ide yang berbeda tersebut itu akan menjadikan suatu keadaan di mana mereka pengen berubah ya, gitu. Pengen berubah, merubah sesuatu, misalnya aturan, kemudian norma, budayaan dan sebagainya. Nah, itu di struktur heterogen. Bagaimana dengan struktur mekanis dan struktur statis? Struktur mekanis
Ya, struktur mekanis ini adalah struktur yang menuntut posisi yang tetap sama dari anggota-anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi mereka tidak mau status atau posisi itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya tinggi ya posisinya tinggi semua, kalau rendah ya rendah semua, kalau sedang ya sedang semua. Misalnya dalam struktur keluarga, di mana kedudukan tiap-tiap anggota keluarga itu merupakan suatu mekanisme yang tidak dapat ditukar atau tidak dapat digantikan. Ya, misalnya kalau jadi ayah ya tugasnya sudah jelas, mencari nafkah, kemudian jadi panutan. Kalau jadi ibu misalnya ya merawat anak-anaknya, menyiapkan segala kebutuhan untuk hidup dalam keluarga, misalnya masak, mencuci, mencapu dan sebagainya. Nah, ini ada salah satu contoh, misalnya pada saat ayah sakit dan dirawat di rumah sakit, sedangkan anak-anaknya masih kecil, maka kehidupan keluarganya juga akan terganggu, ya, karena tidak ada yang menggantikan posisinya. Nah, itulah. Jadi posisinya itu tetap sama, tidak bisa dirubah-rubah. Gitu. Ini untuk struktur mekanis. Posisinya tetap, tidak bisa dirubah-rubah. Ya kalau jadi suami ya cari nafkah untuk istrinya, keluarganya gitu. Kemudian struktur statistik. Struktur statistik atau struktur statis adalah struktur yang dapat berfungsi dengan baik jika persyaratan jumlah anggota tertentu dipenuhi. Perubahan dalam satu atau dua unsur tidak menimbulkan gangguan yang berarti bagi seluruh struktur. Jadi struktur statistik ini adalah jika sesuatu hal dalam kehidupan masyarakat tersebut itu akan berfungsi, ya kehidupan masyarakat tersebut itu akan berfungsi jika jumlah persyaratan itu terpenuhi. Tetapi kalau misalnya hilang satu atau hilang dua unsur saja itu tidak menimbulkan perubahan atau gangguan dalam struktur tersebut. Misalnya penambahan jumlah anggota polisi karena menyesuaikan jumlah pertambahan penduduk. Nah, jadi kalau penduduknya tambah, juga polisinya juga tambah ya. Nanti kalau misalnya penduduknya tambah, polisinya nggak tambah, semua membuat onar, semua jadi pencuri, itu ya polisinya kelabakan ya. Tidak bisa terhandle semua. Itu namanya struktur statistik. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur kewibawaan dan struktur kerjasama. Struktur kewibawaan adalah struktur atas dasar kewibawaan yang dibuat oleh anggota-anggota dengan berpegang pada prinsip yang mereka setujui bersama. Seluruh wewenang diserahkan kepada unsur pimpinan. Jadi jelas ya di sini dengan kata kunci kewibawaan yang mana sebuah aturan itu dibuat oleh anggota-anggota dalam hal ini adalah masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka setujui dan diserahkan wewenang tersebut pada pimpinan. Ya, jadi ada satu orang yang mengepalai atau satu orang yang memimpin yang sesuai dan disetujui oleh masyarakat. Misalnya struktur sosial dalam masyarakat feodal, di mana para anggota masyarakat dituntut untuk taat kepada pemimpin tanpa mendapat kesempatan mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan. Ini namanya struktur kewibawaan. Jadi semua aturan itu diserahkan kepada pimpinan. Jadi pimpinan yang mengatur, pimpinan yang menghukum, pemimpin yang mensejahterakan, sebagainya. Pemimpin yang mengatur, yang membuat aturan, membuat hukuman dan sebagainya, itu semua terletak pada pemimpin. Berbeda dengan struktur kerjasama. Kalau struktur kerjasama itu struktur sosial yang didasarkan atas musyawarah, di mana tiap-tiap anggota diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, kemudian bagaimana menyelesaikan. Jadi semua rakyat, semua masyarakat dilibatkan.
Berbeda dengan struktur kewibawaan tadi, di mana keputusan ada di tangan pimpinan. Nah, kita bisa melihat sendiri mayoritas Indonesia ini menganut sistem mana? Struktur kerjasama atau struktur kewibawaan? Ya, nanti kalian bisa menganalisis sendiri. Nah, ini yang terakhir, teman-teman sekalian, yaitu struktur atas dan bawah. Struktur atas dan bawah ini struktur atas terlebih dahulu itu adalah struktur yang diduduki oleh segolongan orang yang memegang kekuasaan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya kaum bangsawan, kaum pejabat, pengusaha, atau tokoh adat. Itu struktur atas. Jelas ya dengan struktur atas. Kalau kita lihat dari kata-katanya, struktur atas berarti memang ada orang-orang yang dia menguasai bidang-bidang tertentu, ya, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, ataupun budaya. Misalnya kaum bangsawan, nah dia menguasai kekuasaan politik, kemudian pejabat juga, pengusaha menguasai bidang-bidang ekonomi, tokoh adat menguasai bidang-bidang budaya. Berbeda dengan struktur bawah ya. Struktur bawah ini adalah tempat bagi orang-orang atau masyarakat dengan golongan bawah seperti buruh, petani, gelandangan dan sebagainya. Jadi jelas perbedaannya ya, struktur atas dan struktur bawah. Oke, karena kita hanya 1 jam, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini teman-teman sekalian. Maaf Mbak Mary Abita baru masuk tapi sudah berhasil. Itu ya, malam hari ini kita bahas tentang klasifikasi struktur sosial. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, ya, bagi teman-teman sekalian. Iya, masih banyak sebenarnya waktunya karena memang saya beri unlimited karena takutnya tidak selesai seperti kemarin. Sudah saya berikan waktu 40 menit tetapi tidak cukup. Nah, ini tadi sudah saya senggangkan karena kita cuma 40 menit ya. Jadi sampai materi selesai. Kalau misalnya masih ada waktu, saya gunakan, saya persilakan teman-teman sekalian untuk beristirahat. Mari pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan waktu, kesehatan, dan kesempatan. Selamat beristirahat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa. Salam semangat selalu. Selamat malam.